suatu kebiasaan, tetapi kerinduan kita bersama-sama untuk berkumpul memuliakan nama Tuhan. Baiklah, sore hari ini saya rindu. Sebelum kita memulai, kita nyanyikan Mas PKW. Bagi kaum wanita yang kuat masih berdiri, kita berdiri. Kami ingin bersekutu bersama-sama memuliakan
silakan nyanyi nyanyian nomor 286. Nyanyian 286. Kita nyanyikan berturut-turut ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan
Ya, selamat sore. Saya ucapkan kepada kita semua pada sore hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan sebab saya ada dalam keadaan yang sehat, saya dalam keadaan kuat, dan terlebih lagi saya bersyukur kepada Tuhan di mana kurang lebih 11 bulan kami ada di sini. Kami ada dalam pemberkatan Tuhan dan Tuhan mampukan kami, menolong kami dalam setiap pelayanan yang kami jalani di tempat ini. Dan di sini saya melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan sore hari ini juga saya mau mengucapkan terima kasih bagi Ofisir Korps 3 Bandung, Ibu Kapten Yanita Suprianto yang sudah memberikan kami waktu juga untuk mengambil pelayanan di tempat ini. Bahkan saya berterima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan dan semua para wanita yang ada di tempat ini yang sudah menjadi ibu, bahkan keluarga, bahkan saudara bagi kami di tempat ini. Dan dari tempat ini juga saya mau mengungkapkan permohonan maaf saya jikalau selama kami beradaptasi di tempat ini saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati kaum wanita semua, baik itu yang saya lakukan melalui perkataan saya dan perbuatan saya mohon untuk dimaafkan. Ini yang menjadi kesaksian saya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Saya masih berikan kesempatan kepada kandidat. Kandidat Stilvan. Kita nyanyi ayat yang kedua. Ya, selamat sore. Saya ucapkan kepada kita semua pada sore hari ini. Saya juga merasa sangat bersyukur kepada Tuhan sebab bahwasanya Tuhan baik atas kehidupan saya selama kurang lebih 11 bulan di tempat ini. Dan saya percaya bahwa selama 11 bulan ini Tuhan telah memampukan saya untuk melakukan pelayanan baik itu di PWU Sejarawi dan juga ketika mendapat bagian pelayanan di Korps. Dan pada sore hari ini juga saya berterima kasih untuk semua PKW yang ada di Korps 3 Bandung telah menerima saya secara pribadi tempat ini, telah menjadi seperti yang dibilang oleh kandidat Fanda, telah menjadi orang tua, telah menjadi keluarga bagi saya di tempat ini. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik memelihara kehidupan saya di tempat ini. Dan saya akan melanjutkan adaptasi saya ke Korps Turen Malang, dan di tanggal 31 saya bersama OMT Jessica akan menuju ke Malang untuk melakukan adaptasi kami. Dan saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang sama akan memelihara saya di tempat pelayanan saya yang baru. Kiranya itu saja menjadi kesaksian saya pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk kesaksian dari kedua kandidat. Kesempatan terakhir saya berikan kepada siapa saja yang ingin bersaksi. Sepertinya kita rindu mendengar suara Ibu Debbie untuk memberikan kesaksiannya. Kita nyanyi ayat yang ketiga. Kemudian kita
tadinya anak saya bilang begini, "Mama tidak PKW." Rencananya nggak pergi PKW. Ada apa? Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia bilang lama loh nggak PKW. Nanti ditanya kenapa nggak PKW, ini asisten SPWT ya. Dan saya tadinya cuma ganggu dia, tapi saya bersyukur karena setiap hari Jumat anak-anak selalu mengingatkan ada PKW, ada PKW. Saya bersyukur karena sore hari ini bisa bergabung dengan rekan-rekan kaum wanita. Ada banyak perkara yang sebenarnya saya tidak bisa menceritakan di dalam kehidupan ini. Besarnya berkat Tuhan yang selalu kami alami dan kami terima di dalam rumah tangga dan keluarga. Seiring dengan berkat yang banyak, ada juga tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Tetapi lebih daripada semua itu, kasih Tuhan sungguh luar biasa kami boleh alami dan rasakan di dalam kehidupan ini. Dan saya secara pribadi selalu mengajarkan dan berbicara dengan diri saya bahwa segala sesuatu yang kamu dengar, segala sesuatu yang kamu lihat, ambil maknanya dan selalu berpikir positif, sehingga hati kita tidak terganggu, pikiran kita tidak terganggu, dan pelayanan akan terus berjalan. Dan saya mencoba untuk melakukan itu, untuk selalu berbicara dengan diri saya. Saya tahu itu tidak mudah berbicara dengan diri sendiri ya, tentang sikap, tentang segala sesuatu yang ada di dalam hidup saya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memampukan saya untuk melakukan itu, untuk terus mengingatkan diri, jangan. Dan saya tahu bahwa semua itu boleh terjadi karena pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Walaupun perjalanan hidup ini tidak pernah kita mengerti apa yang akan terjadi hari ini, ya. Selangkah ke depan kita tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan baik bagi kita, Dia penolong bagi kita, dan Dia datang karena cintanya kepada kita semua. Dan biarlah saya tetap melihat bahwa di balik semua kesempatan, di balik semua pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan baik hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Kami mau bersyukur karena hampir 2 minggu ini ya harus bekerja berat sama dengan mutasi juga karena pindah rumah ya. Harus beres-beres semua, sekalipun belum beres ya, kelihatannya belum beres ya, belum beres. Ada teman yang bilang, "Sudah boleh ke rumah Kak?" Saya bilang, "Jangan dulu, masih berantakan." Ya, masih berantakan rumahnya. Tetapi bersyukur karena sehat kuat Tuhan selalu berikan, baik bagi saya, bagi Pak Erik, juga bagi Iren dan Eji, dan kami mau bersyukur untuk itu. Sore hari ini saya mau menyanyi, dan saya mau dibantu oleh Bulus. Karena beberapa waktu ini mamanya kami semua sakit dan kami jauh di sini. Kami mau menyanyi nyanyian nomor 32, "Ku tak mengerti mengapa Dia datang." Di kandang Bethlehem
Terima kasih untuk pujian dan kesaksian yang sudah disampaikan untuk kita sore hari ini. Tuhan memberkati. Saatnya kita akan membacakan ayat mas kita dengan kata siasat. Amsal 20 ayat 18, rencana terlaksana oleh kepikiran, sebab itu berperanlah dengan siasat. Dan pasal 11 ayat 24 hingga 25, mereka tak sangka-sangka akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dan yang teliti, dan melakukan apa yang
bersyukur kami merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tidak sebanding Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, tetapi kami memberi dengan kerelaan hati kami. Biarlah Tuhan, persembahan ini akan dipakai untuk kerajaan Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau akan memberkati setiap tangan yang sudah memberikan. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara, biarlah hanya suara Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Ampuni dosa dan kekurangan kami Tuhan. Kami tidak layak di hadapan Tuhan, tapi biarlah Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita sore hari ini terambil dari Ester, dari kitab Ester pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ester 7 ayat pertama hingga ayat yang 11 saya bacakan untuk kita. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuhmu itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa ia telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, "Sulahkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Sore hari ini judul daripada tema kita sore hari ini yaitu tak menyerah menghadapi siasat. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, tokoh wanita yang kita pelajari dalam Alkitab sore hari ini yaitu Ester. Ester adalah bangsa Yahudi. Perawakannya elok. Kalau kita baca di dalam Ester 2 ayat yang ke-7, perawakannya elok, parasnya cantik. Kalau
melihat perawakan elok dan paras cantik, itu merupakan paket komplit ya untuk dipilih sebagai ratu. 3 tokoh penting yang mendukung cerita Ester sore hari ini yaitu pertama Raja Ahasveros, kemudian Mordekai dan juga Haman. Siapakah Haman itu? Haman merupakan orang kepercayaan dari raja. Kedudukannya di atas semua pembesar. Sifat Haman sombong, dia gila hormat, dia gila jabatan. Cerita ini dimulai ketika Haman kesal kepada Mordekai karena dia tidak mau berlutut menghormati Haman. Kemudian Haman mencari tahu siapa Mordekai ini, dan ada orang yang memberitahukan kepadanya bahwa Haman adalah orang Yahudi. Kemudian dia kesal, tidak hanya kepada Mordekai, dia akan membunuhnya, tapi dia berniat memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Dia menghasut raja dengan siasatnya yang licik. Kemudian pada Ester kita lihat pada Ester yang ketiga ayat yang ke-8 dia mengatakan bahwa ada suatu bangsa yang hidupnya tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan mereka tidak menaati peraturan yang dikeluarkan oleh raja. Tentu hasutan ini dia katakan kepada raja, dan kemudian raja dia meminta agar raja mengeluarkan suatu surat yang dimeterai oleh cincin kerajaan. Kita tahu ketika sesuatu surat sudah dimeterai oleh kerajaan maka itu harus dijalankan. Tentu hal itu membuat Mordekai sedih. Bangsanya akan dimusnahkan. Kemudian dia meminta kepada Ester agar menghadap kepada raja untuk meminta kemurahan hati raja. Pada saat itu Ester dalam posisi yang sulit. Tentu saja kita melihat bahwa dia mempunyai kedudukannya sebagai ratu, dia tentu mempunyai koneksi hubungan yang dekat dengan raja. Tetapi itu tidak menolongnya. Kemudian pada saat itu dia harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Ester berpikir kalau dia menghadap raja tentu taruhannya nyawanya. Kemudian dia berpikir untuk pada saat itu kita tahu bahwa Ester adalah orang Yahudi. Dia mempunyai sifat yang baik. Dia tidak egois, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Bisa saja dia berpikir, saya berada di zona nyaman, saya seorang ratu, untuk apa saya memikirkan orang lain? Tetapi dia mempunyai, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kemudian Ester dengan dia menyadari bahwa dia tidak mampu untuk melakukan itu. Dia menyadari bahwa dengan berdoa puasa mereka dapat melakukannya. Dia meminta kepada bangsa Yahudi, dia meminta agar Mordekai dan bangsa Yahudi berdoa puasa agar dia dapat mendapat kekuatan untuk menghadap kepada raja. Itu adalah sumber keberanian daripada Ester. Ketika Ester berdoa, dan disitulah terjadi Tuhan membuka selubung rencana jahat Haman, dan kita melihat bahwa
tiang yang disediakan untuk menggantungkan Mordekai dipakai untuk menggantung dirinya sendiri, yaitu Haman. Kita melihat bahwa ini adalah suatu kisah, suatu peringatan bagaimana siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya. Ada 3 pelajaran yang kita ambil pada sore hari ini, yaitu pertama, Tuhan tidak pernah terlambat dan keliru bertindak untuk menyelamatkan kita. Kita tahu pada cerita yang kita sudah dengar tadi bahwa tidak saja Mordekai yang selamat, tetapi juga seluruh bangsa Yahudi dipelihara oleh Tuhan. Allah sanggup melakukan perkara yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Mungkin di depan sana kita melihat ada situasi buruk, keadaan yang kita tidak pernah pikirkan, tetapi jangan kita pernah meragukan bahwa cara Allah memelihara hidup umatnya itu luar biasa. Kemudian Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kesanggupan menghadapi hal-hal yang akan mencelakakan kita, asalkan kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kemudian hal kedua yaitu jangan pernah putus pengharapan walau kejahatan merajalela. Kita tidak tahu siapa yang akan berbuat jahat kepada kita. Sebagaimana Haman mempunyai rencana yang licik, kita tidak tahu. Tetapi kita tidak boleh berputus asa. Kita bisa melakukan, kita dapat berdoa di dalam doa dan pengharapan, karena Allah berkuasa dan mampu menyelesaikan persoalan kita. Puasa itu tidak enak rasanya, ya. Kita harus merasakan kelaparan, kita harus merasakan haus, tetapi puasa mendatangkan puasa. Ketiga, kita harus menghadapi kejahatan dengan iman. Kita menyadari bahwa kekuatan kita sangat terbatas untuk melawan mereka yang kita tidak tahu siapa yang akan menjatuhkan kita, siapa yang akan menjahati kita, siapapun itu. Tetapi kita bisa melawannya dengan iman. Seperti lagu kita, iman tentu akan memberi kemenangan. Iman kita mengalahkan dunia. Iman kita untuk melihat perkara-perkara besar yang tidak kelihatan, perkara-perkara yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Walaupun saat ini mungkin kita ada dalam pergumulan, di dalam kesulitan, tetapi kita percaya di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah. Dan itu menjadi tidak hanya pelajaran buat Esther, tetapi buat kita, bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib buat kita. Pada akhirnya, jadilah wanita-wanita yang kuat dan berani, tidak mudah menyerah dalam menghadapi apapun. Selama masih diberi kesempatan hidup dalam dunia, percayalah dan letakkan semua kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak untuk menyelesaikan semuanya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya yang kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk pelajaran sore hari ini. Kami diberanikan seperti Esther. Biarlah Tuhan iman kami, pengharapan kami letakkan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa setiap doa-doa yang disampaikan kepadamu dengan pengharapan, dengan iman, itu akan memberikan jalan keluar. Tuhan tolong kepada kami masing-masing. Jika ada yang di dalam pergumulan kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi masing-masing kami.
Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita sudah mengakhiri kebaktian PKW sore hari ini. Pengumuman dari Letnan. Terima kasih untuk pelayanan sore hari ini. Sebelum kita akan menutup ibadah pada saat ini dengan doa berkat, dengan doa penutup, terlebih dahulu sebagai Auxekorops, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dengan kedua kandidat, tiga sebenarnya, bersama dengan kandidat Ivan, tetapi kandidat Ivan disatukan di PKP, ya. Jadi supaya ada juga rekannya kandidat Juprianus di sana. Juprian di sana, mereka juga akan melaksanakan ibadah perpisahan secara khusus. Jadi wanitanya di PKW, dan saya mengundang ke depan bagi kandidat Vanda dan Stefani. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kurang lebih beberapa bulan dari bulan Februari kami berada di tempat ini. Mereka sudah terlebih dahulu ada di tempat ini. Terima kasih pelayanan yang sudah sangat didukung oleh para kandidat. Terima kasih karena semua kegiatan yang diberikan kepada mereka dengan penuh sukacita melaksanakannya dan melakukan yang terbaik. Dan secara khusus dalam wadah PKW mereka sudah mengikuti semua jadwal dengan baik dan melaksanakannya dengan penuh sukacita. Dan juga bagi kandidat Ivan, beberapa bulan berada di tempat ini, ya, memainkan musik, membantu mendukung bersama dengan Bapak Agus. Terima kasih banyak untuk dukungannya, dan kita yakin dan percaya bagi kandidat Stefani, walaupun saat ini masih harus melangsungkan atau melanjutkan adaptasi di Turen, Tuhan akan semakin memperlengkapi, Tuhan akan semakin menolong dan mempersiapkan lebih baik lagi dalam kesiapannya menuju ke Pusdiklat nantinya. Dan bagi keluarga dari kandidat Vanda juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya mewakili seluruh kaum wanita yang ada. Kami juga pastinya tidak luput dari namanya kekeliruan sebagai manusia, ya. Jadi tadi mereka sudah minta maaf kalau ada kekeliruan melalui apa yang boleh kita lakukan interaksi selama bersama di tempat ini. Kami juga, ya, kadang-kadang kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dan menolong kita untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Dan sebagai wujud ucapan syukur, hadiah kecil akan kami berikan, akan disampaikan oleh Ibu Susan, Sekretaris PKW. Jadi untuk kandidat Ivan nanti akan disampaikan di PKP, mereka juga akan melaksanakannya. Silakan. Terima kasih untuk pelayanan, dukungannya selama ini dalam pelayanan dalam wadah PKW. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, tetap berdiri. Saya mohon kesediaan dari Mayor Lucy untuk berdoa secara khusus bagi mereka, baik yang akan berangkat ke Pusdiklat dan juga yang akan masih melanjutkan adaptasi. Saya undang kita sekalian untuk berdiri. Saya akan berdoa untuk kandidat Vanda juga kandidat Ivan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah PKW. Dalam rangkaian ibadah PKW pada petang hari ini, Tuhan, bersama-sama kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan pelayanan bagi kandidat Fani juga kandidat Vanda. Terima kasih untuk dedikasi mereka melayani Tuhan di kalangan kaum wanita di tempat ini. Terima kasih mereka boleh begitu banyak belajar hal-hal yang baik. Mungkin ada teguran, ada nasihat, tetapi itu semua mereka boleh terima untuk membangun kerohanian mereka untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Juga membangun kehidupan mereka secara pribadi untuk belajar lebih hari lebih baik lagi sebagai pelayan dan sebagai hamba Tuhan. Kiranya Engkau akan terus memperlengkapi kedua hamba Tuhan, baik kandidat Vanda maupun kandidat Fani.
Khusus bagi kandidat Fanny yang akan menjalani adaptasi berikutnya di Korps Duren, Tuhan akan semakin memperlengkapi kandidat Fanny. Kami tahu dengan pasti bahwa Tuhan akan menolong dia, memampukan dia melewati semua proses yang Tuhan izinkan untuk dia lewati. Dia tidak sendiri, tetapi ada orang-orang baik yang akan menolong, yang akan memberikan motivasi kepadanya untuk tetap setia melayani Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan dia lagi untuk ditambahkan pengalamannya, bukan saja di tempat ini, tetapi di tempat yang baru. Tuhan juga akan semakin memakai dengan heran bagi panggilan kandidat Fanny secara khusus. Ketika boleh setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus menolong dan melengkapi kandidat Fanny. Bapak di surga, kami juga mendukung di dalam doa bagi kandidat Vanda yang akan melanjutkan pelayanan selanjutnya untuk masuk di Pusdiklat sebagai kandidat tingkat 1. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat, bijaksana, kabudi dan kepandaian. Kiranya kandidat Vanda boleh dengan setia juga mau semakin belajar, semakin berserah penuh kepada Tuhan untuk setiap tantangan yang akan dihadapi. Kalau di tempat ini ia boleh lewati bersama dengan Tuhan, maka ketika ada tantangan, ada pergumulan, pasti dia akan lewati bersama dengan Tuhan. Karena pasti ada begitu banyak sukacita yang Tuhan mau beri dalam panggilan ketika bersama dengan suami dan anak kekasih akan menjalani masa kekadetan di Pusdiklat Jakarta. Tuhan juga akan semakin memperlengkapi dan menolong kandidat Vanda. Bapak di surga, bersama-sama kami bersatu hati dari tempat ini untuk mendoakan mereka, baik perjalanan ke Jakarta maupun perjalanan ke Duren. Kami tahu dengan pasti Tuhan akan meratakan perjalanan mereka ke tempat mereka masing-masing. Tuhan akan menyertai dan boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Pakailah kedua hamba Tuhan ini Tuhan, dengan panggilan mereka kepada Tuhan, biarlah mereka boleh tetap setia melayani Tuhan, boleh tetap cinta kepada Tuhan, agar semua pelayanan yang harus mereka lalui, kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong. Kaum keluarga yang dari Sulawesi Tengah juga Tuhan akan memberkati mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapak di surga. Ini doa kami. Berkenanlah Tuhan menjawab dan mengabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Sebab doa ini bersama-sama kami pohonkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Mayor Ana Maria Spasa yang sudah mendoakan secara khusus bagi kedua kandidat. Kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada Ibu Nora yang sudah melayani kita di ibadah PKW pada sore hari ini, Agus dan kandidat Tovan. Mas Tony di bagian multimedia, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semua kehadiran kaum wanita pada sore hari ini. Untuk Jumat minggu depan tanggal 19 Juli, ayat emasnya Nazar. Dan ibadah akan dipimpin oleh Kadet Ivana Esther. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, di akhir ibadah kami Tuhan, kami bersyukur ada waktu kembali bagi kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, yang secara khusus kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Nora Tampai. Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang Tuhan janjikan bagi kami, Tuhan akan nyatakan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, setiap wanita yang berharap kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur secara khusus bagi jemaah Tuhan, untuk Ibu Komisioner Widiawati Tampai yang sudah kembali ke rumah. Tuhan, kami yakin dan percaya kesehatan hamba akan semakin dipulihkan oleh Tuhan dengan tugas tanggung jawab yang sudah dipersiapkan untuk akan dijalani di Kota Palu. Tuhan akan memberikan waktu yang baik, Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan ekstra bagi kedua hamba Tuhan, Bapak Komisioner dan juga Ibu Komisioner yang akan melakukan kegiatan di Kota Palu. Terima kasih ya Tuhan untuk jawaban doa, untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Kami juga berdoa secara khusus bagi Ibu Dwi yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Solo.
Tuhan memberkati ketika Ibu Dwi mempersiapkan mencari tempat tinggal untuk kos daripada anak kekasih Jonathan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menunjukkan tempat yang baik, tempat yang aman dan diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika selama berada di Solo terpisah jauh daripada Ibu Dwi, anak Jonathan diberkati oleh Tuhan dan pendidikannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami tahu bahwa hal ini tidak mudah sebagai orang tua, namun Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan menolong mereka untuk memberikan segala sesuatunya kepada kehendak Tuhan. Dan untuk tempat tinggal yang akan dicari, Tuhanlah yang akan menuntun Ibu Dwi. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi Bu Mayo Sopuka yang saat ini sore hari ini menemui dokter untuk memeriksakan bagian tulang yang mengalami masalah dalam kesehatannya. Tuhan akan menjamah, menyembuhkan. Kami yakin dan percaya Ibu Mayo pun dalam usia yang saat ini sudah tua, Tuhan akan menolong dia, memberi sukacita kepadanya, bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati dan memberikan kepadanya kemampuan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan akan menjawab setiap seru doanya dan harapan-harapannya untuk memperoleh kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa Tuhan, bagi kaum wanita yang sore hari ini tidak hadir bersama-sama dengan kami, kami tidak saling mengetahui keberadaan kami, permasalahan hidup kami masing-masing. Tuhan, melalui tempat ini hamba berdoa, kami bersatu hati mendukung mereka Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan pada waktu-waktu yang akan datang. Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun mereka untuk bersama-sama kami akan diberkati melalui ibadah PKW. Saat ini Tuhan, terima kasih kami yang ada dalam ruangan ini. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami tubuh yang kurang nyaman, Tuhan jamah, Tuhan berikan kepada kami kekuatan kesehatan. Jika di rumah kami ada keluarga kami, suami, anak-anak, bahkan mungkin keluarga kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu ketika kami berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan menilik hidup kami masing-masing. Dan saat ini terima kasih Tuhan, secara khusus bagi yang sedang melakukan pelayanan saat ini, Ibu Nora yang sudah memimpin dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong di dalam kehidupannya sebagai seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Tuhan akan menolong, memberkati suami dan anak-anak dalam pekerjaan dan pendidikan mereka. Rumah yang mereka tempati diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Agus dan keluarga, Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan, untuk setiap hal yang boleh dilakukan oleh Pak Agus dalam pelayanan, dalam wadah PKW secara khusus. Tuhan memberkati, beri kuat dan sehat. Tuhan juga menolong bagi Mas Tony dalam pekerjaannya, di perjalanan ketika dia mengendarai kendaraan. Tuhan memberi keselamatan, memberi kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Namun Tuhan, kami imani bersama kuasa kasih Tuhan akan senantiasa menyertai kami masing-masing. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.